teman-teman semuanya, kita kembali lagi nih di Jets Podcast. Kali ini kita ada kedatangan tamu dokter spesialis gigi ya, dentis dengan Dokter Sandi. Halo Dokter Sandi. Halo, selamat siang. Oke. Terima kasih ya Dok sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya untuk datang ke Jets Podcast ini. Sama-sama, terima kasih juga atas undangannya. Such an honor time buat saya bisa datang ke sini ketemu sama teman-teman semuanya. Oke, sama-sama Dok. Oke Dok, boleh Dok diperkenalkan dulu nih dokter sebagai spesialis apa dulu? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Sandi. Saya adalah seorang dokter gigi masih dalam kategori general practitioner. Saya bekerja di Jakarta, di fasilitas kesehatan di Jakarta. Dan memang memiliki latar belakang pendidikan di bidang mikrobiologi dan juga virus ya, dan berhubungan sama penyakit infeksi dan kanker. Dan semoga diskusi kita bisa ngebahas dalam mengenai penyakit dan juga cara penanggulangannya dan pencegahannya. Betul, oke. Terima kasih Dok. Oke, nah Dok, aku mau ngasih tahu dulu nih topik pembahasan kita pada kali ini itu perawatan gigi optimal dan dampak kebiasaan dan teknologi pada kesehatan mulut khususnya gigi. Ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Dok, kenapa nih dokter memilih untuk spesialis gigi gitu? Jadi sebenarnya karena latar belakang keluarga saya itu berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan waktu kecil kita ketika sakit gigi tuh nggak bisa terjangkau oleh fasilitas kesehatan, dan kalau sakit gigi tuh dulu cuma bisa nangis aja kalau nggak dikasih obat pereda nyeri yang di warung tuh. Dan akhirnya saya dari kecil udah bertekad kayak kalau udah gede nanti sepertinya saya mau menjadi dokter gigi aja supaya tidak ada lagi hal seperti itu yang terjadi di keluarga saya. Jadi sesimpel itu sebenarnya, tapi alhamdulillah Allah menjabah semuanya dan terjadilah saya sebagai seorang dokter gigi seperti sekarang. Terwujud itu. Iya, terwujud ya, alhamdulillah. Iya. Oke. Nah, kita masuk nih Dok ke pertanyaan pertama ya Dok ya. Nah, mengapa nih Dok perawatan gigi dan mulut itu begitu penting nih Dok, khususnya untuk anak-anak mungkin yang suka malas gosok gigi, itu berapa pentingnya Dok? Oke, jadi kalau kita ngebahas mengenai pentingnya kesehatan gigi untuk kesehatan kita secara keseluruhan, baik itu anak atau dewasa, itu sebenarnya pembahasannya sangat panjang. Dan banyak sekali masyarakat yang mungkin sering menganggap remeh kayak ya udah sih gigi dan mulut ketika nggak sakit nggak jadi masalah. Dan seiring berkembangnya teknologi dan juga research juga semakin banyak, itu tuh sangat banyak penemuan terbaru. Misalnya saja penyakit jantung. Mungkin orang taunya penyakit jantung karena kolesterol, karena pola makan yang kurang bagus atau tekanan darah tinggi. Tapi ternyata orang tidak tahu bahwa ternyata penyakit jantung itu sangat banyak persentasenya disebabkan karena adanya gigi berlubang. Jadi gigi berlubang itu di dalamnya ada pembuluh darah. Nah, jadi ketika giginya berlubang, bakteri akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kita tahu darah itu mengalir dari jantung kembali ke jantung. Makanya banyak pasien yang kena serangan jantung itu setelah diambil sampel darahnya dan dilihat ternyata banyak bakteri yang berasal dari rongga mulut yang masuk melalui gigi berlubang. Sehingga timbul yang namanya endokarditis atau penyakit kelainan pada jantung. Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, yang kedua nih, juga untuk anak-anak. Kalian kalau misalnya pernah ngelihat kenapa ya orang-orang di negara maju itu cerdas-cerdas anaknya gitu loh. Itu karena mereka sadar akan kesehatan gigi dan mulutnya. Kenapa? Karena kalau gigi dan mulut itu bersih, itu sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Jadi ketika gigi banyak yang berlubang, karang gigi banyak, itu tuh bakteri yang masuk ke dalam gigi lagi nih sebagai pintu gerbang tadi itu dapat mengeluarkan toksin yang dapat mempengaruhi perkembangan otak seseorang. Jadi emang dampaknya sangat jauh untuk kesehatan gigi dan mulut kita ke seluruh tubuh. Dan satu lagi nih buat yang ada di sini, teman-teman yang nonton podcast ini, bahwa calon ibu dan calon bapak harus dipahami bahwa gigi berlubang dan gigi yang banyak karang giginya nggak dibersihin secara rutin itu sangat beresiko mengakibatkan kelahiran bayi secara prematur. Karena itu dapat menghasilkan lagi-lagi toksin dan juga stresor dan juga inflamasi pada janin sehingga dapat mengakibatkan bayi lahir prematur. Jadi itu udah banyak banget research, mungkin dokter-dokter obgyn, teman sejawat yang nonton mungkin udah tahu. Jadi saya tuh selalu kedapatan
rujukan pasien yang lagi hamil, bahkan ada yang udah keguguran beberapa kali, itu ternyata setelah diperiksa normal ternyata giginya banyak yang berlubang dan itu banyak yang melakukan pengobatan. Jadi siapapun yang nonton video ini mungkin yang mau program hamil, calon bapak, calon ibu, sebaiknya dicegah supaya tidak terjadi hal demikian. Mungkin seperti itu. Jadi dari orang tua pun juga bisa berdampak ke Bisa. janin kayak gitu ya dok ya? Bisa banget, Tentang bisa gigi banget. ya, dok, ya? Iya benar. Sebegitu penting lah kita menjaga Iya. kesehatan gigi ya dok. Iya. Kadang gigi yang berlubang atau gigi yang sakit itu juga ada pengaruhnya ke mata ya dok? Nah, sebenarnya kayak gini nih. Jadi saraf antara mata sama gigi itu beda. Jadi mereka memang satu dari otak, tapi percabangannya beda. Yang ke mata beda, yang ke gigi beda. Cuman kan di masyarakat kayak jangan cabut gigi atas nanti buta gitu kan. Akhirnya giginya disimpan bertahun-tahun. Nah justru itu mengakibatkan penyakit yang aku sebutin tadi, kayak sakit jantung. Juga bisa mengakibatkan bayi lahir prematur. Jadi kalau gigi atas itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan saraf mata, nggak akan menimbulkan kebutaan, nggak akan menimbulkan mata minus. Tapi justru kalau dia infeksi dapat mengakibatkan bakterinya itu bisa lari ke otak dan bisa mengakibatkan radang selaput otak kalau kita kenal meningitis atau bisa juga ensofalitis. Itu dari gigi? Dari gigi. Iya. Gigi berlubang. Ya, gigi berlubang. Kemana-mana. Iya, ya. Emang kemana-mana benar. Ya, betul. Oke. Jadi dok, gimana tuh dok cara pencegahan gigi kita, perawatan deh dari umur kecil gitu, dari usia dini gitu perawatannya? Sebenarnya kalau kalian pernah dengar slogan periksakanlah gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan, itu bukan hanya slogan biasa, itu memiliki makna sebenarnya. Jadi setiap gini loh, penyebab utama dari gigi bermasalah itu adalah karena adanya bakteri yang memproduksi yang namanya asam. Ya, jadi di rongga mulut kita tuh banyak banget bakteri, ada miliaran. Dia tuh akan memproduksi asam. Nah, asam ini yang akan merusak struktur gigi kita. Jadi bukan bakteri yang menggigit, ibaratnya menggerogoti gigi, bukan. Jadi cuma memproduksi asam. Nah, asam itu yang kemudian merusak gigi kita dan akhirnya gigi kita bisa menjadi berlubang. Nah, cara untuk mencegahnya adalah jangan sampai bakteri ini mengeluarkan asam tersebut, atau kalau boleh bakterinya kita hilangkan dari rongga mulut. Gimana caranya? Yang pertama tentunya adalah udah pasti menyikat gigi harus 2 kali sehari. Dan nyikat gigi itu juga saya pun baru tahu ketika sekolah di kedokteran bahwa menyikat gigi itu ternyata malam sebelum tidur sama pagi setelah sarapan. Jadi bukan bangun tidur ku terus mandi tidak lupa menyikat gigi. Kemudian sarapan itu salah. Jadi bangun tidur, minum air, ya udah sarapan dulu. Setelah sarapan baru sikat gigi. Karena kalau kita sikat gigi dulu baru sarapan, setelah sarapan sisa makanan di rongga mulut itu akan bertahan beberapa jam. Itu tuh adalah chance atau kesempatan buat bakteri untuk berkembang biak lebih banyak. Jadi giginya malah justru berlubang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ke dokter gigi per 6 bulan. Kalau teman-teman tahu yang namanya karang gigi itu adalah kotoran yang pasti terbentuk setiap 6 bulan. Pasti itu. Bahkan saya pun dokter gigi ke dokter gigi juga setiap 6 bulan untuk ngebersihin. Sama kayak potong rambut. Habis dipotong, apakah botak? Pasti tumbuh lagi. Sama kayak karang gigi. Jadi harus rutin dibersihkan. Karena itu adalah sarangnya bakteri. Bakteri itu juga orangnya suka foya-foya. Jadi ketika ada karang gigi mereka selalu ngadain party. Selalu ngadain acara pesta botram sama teman-temannya. Nah setelah botram mereka menghasilkan apa? Asam. Akhirnya apa? Gigi kita berlubang, gusi kita bermasalah. Jadi sebenarnya 2 hal yang saya sebutkan tadi ini adalah 2 pondasi pokok yang harus dimiliki dan dipahami oleh semua orang untuk setidaknya memiliki standar gigi yang bagus. Selebihnya kayak pasta gigi, sikat gigi itu adalah pendukung untuk memaksimalkan semuanya. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk jadi karang gigi ini nggak bisa dicegah gitu dok? Nggak bisa. Diminimalisir bisa, tetapi pasti tetap akan terbentuk. Oke. Untuk pemilihan sikat gigi sendiri itu sikat gigi manual pun itu nggak cukup juga untuk kalau menurut dokter gimana? Tentang sikat gigi, jadi kalau teman-teman sering nonton berita atau mungkin film, kalau kalian orang-orang negara maju itu mereka sudah banyak beralih ke sikat gigi elektrik atau electric toothbrush dibandingkan dengan manual. Sebenarnya sikat gigi manual pun itu bisa efektif kalau misalnya penggunaannya tepat. Cara gosokannya tepat, cara durasinya tepat. Tetapi kan kita masyarakat Indonesia ini sering, apalagi kalau pagi-pagi tuh sikat gigi wah kayak dikejar anjing, guruk-guruk langsung pergi ya kan. Kalau boleh 20 detik aja. Itu tuh yang mengakibatkan sikat gigi manual itu menjadi tidak efektif. Jadi banyak sisa makanan yang tidak dibersihkan. Nah, kalau electric toothbrush semenjak ditemukan kalau nggak salah 1959 sama orang Swiss.
Nah itu tuh sangat memberikan dampak yang sangat positif ternyata. Bahkan kalau teman-teman baca di kolom page-nya Harvard University, itu tuh ada salah satu lembaga independen yang mengadakan survei bahwa orang yang menggunakan toothbrush atau electric toothbrush itu selama 11 tahun itu ternyata dia giginya jauh lebih bagus dibandingkan yang menggunakan sikat gigi manual. Mungkin seperti itu. Jadi memang berkembangnya teknologi itu electric toothbrush memang sangat mempermudah kita untuk membersihkan gigi kita dengan baik maksimal. Berarti bisa setidaknya meminimalisir lah ya, Dok. Betul. Nah, oke. Kita kembali ke penyebabnya nih, Dok. Kalau bagi teman-teman nih yang suka minum kopi, teh, nah itu gimana tuh, Dok, ke giginya sendiri? Nah iya, kayaknya kru ada yang minum kopi nih ya. Jadi nggak bisa dipungkiri kita harus lihat dulu bahwa kopi dan teh itu pasti memiliki manfaat bagi tubuh. Mungkin bagi orang yang kafein itu kan bisa merilekskan tubuh kita dan juga pikiran. Tetapi kalau kita udah bahas mengenai gigi, kopi itu adalah salah satu kalau bisa dibilang hal yang sebaiknya dihindari karena bisa menjadi musuh yang sangat mengganggu gigi kita. Yang pertama, kalau kopi itu memang dia itu sifat utamanya adalah asam. Tadi saya sebutin bakteri itu dia menghasilkan asam. Bayangin dong, bakteri yang mengeluarkan asam dia ketemu asam pasti masih happy lagi. Ya pesta pora lagi ketika ada kopi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa membuat gigi berubah warna. Jadi kalau orang minum kopi itu kalau kalian giginya pasti agak lebih kuning gitu kan, karena memang pekatnya itu bisa menempel pada email gigi sehingga bisa mengakibatkan perubahan warna. Dan yang ketiga adalah gigi bisa menjadi aus. Saking asamnya kopi itu bisa membuat gigi menjadi aus. Dan juga gigi menjadi hitam di dalam tuh kayak ada namanya stain. Kalian pernah lihat gak sih stain itu kayak hitam-hitam di dalam gigi tuh, itu nempel, itu adalah akibat karena konsumsi kopi yang berlebihan. Nah, kalau teh, nah teh itu justru sebenarnya kalau saya sih sering menyarankan ke pasien untuk konsumsi teh kalau bisa beralih dari kopi ke teh mending teh. Karena ya di berbagai jurnal pun jelas bahwa teh itu dia antioksidan. Yang kedua, teh itu dia dapat meredakan gusi yang sedang meradang karena dia memiliki fungsi antiinflamasi. Dan juga memang teh juga dapat mengakibatkan gigi menjadi kuning tetapi tidak strong sama kopi gitu. Jadi teh itu justru bagus bisa memelihara bakteri-bakteri baik di rongga mulut kita sehingga direkomendasikan untuk minum teh. Mungkin seperti itu. Katanya ini tehnya mengandung gula atau Nah, ya, sorry lupa. Jadi kebanyakan kan kita minum kopi sama teh itu adalah nambahin gula. Di mana-mana gula gitu kan. Nah gula itu, nah kenapa sih sebenarnya kita nggak boleh makan yang manis-manis gitu kan? Karena gula itu ketika bakteri ketemu sama gula, bakteri itu bisa mengubah gula itu menjadi acid, menjadi asam. Itulah saktinya bakteri yang ada di mulut kita. Jadi yang mengakibatkan gigi menjadi berlubang. Jadi kalau mau minum kopi boleh silahkan, teh silahkan, tapi mungkin gula dihindari. Nah tapi kalau misalnya benar-benar nggak bisa banget berhenti minum kopi, dicampur susu. Karena apabila susu berikatan sama kopi itu akan menetralisir beberapa sifat dari kopi sehingga asam yang dihasilkan itu jauh lebih minimal dibandingkan tanpa susu. Jadi kalau kopi susu, iya, iya kok lucu ya kopi susu gimana ya? Kopi susu kan? Iya. Kalau misalnya kopi susu berarti itu tidak tidak se-strong kopi hitam gitu. Iya, karena ada ikatan kimia yang terjadi antara susu dengan teh. Ya. Kalau dicampur gula? Nah beda lagi ceritanya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Dok. Nah, jadi gimana cara kita tuh, misalnya kita kalau minum kopi itu susah ya untuk menguranginya gitu, apalagi yang udah emang ngopi, rokok lagi. Iya, benar. Wah. Gimana cara mengatasinya supaya giginya tuh nggak begitu kuning gitu, Dok? Iya, jadi tadi saya sebutkan kalau bagi yang nggak bisa banget tanpa kopi, yang pertama minumnya pakai sedotan. Nah, dengan menggunakan sedotan kan kopi biasanya langsung masuk ke tenggorokan tuh, jadi kontak dengan gigi itu sangat minimal. Yang kedua adalah kalau bisa dicuci dengan menggunakan air putih gitu loh. Jadi setiap habis minum kopi perbanyak minum air putih, setidaknya bisa meminimalisir. Jadi mungkin itu adalah tips yang bisa dilakukan. Dan yang terpenting adalah karena kopi itu bisa mengakibatkan stain, jadi harus ke dokter gigi per 6 bulan supaya giginya dibersihkan gitu loh. Jadi nggak ada tempat buat bakteri bersarang sih. Lebih rajin. Ada nggak, Dok, untuk perokok berat, pengopi berat dengan
yang biasa gitu dengan orang biasa itu kontrol ke dokternya ada waktu? Biasanya sih kalau ada kan pasien tuh mereka udah ngerokok iya, kopi iya, ada yang cuman rokok doang, ada yang cuman kopi doang. Itu biasanya kalau kombinasi antara kopi dan rokok itu biasanya 3 bulan udah harus dibersihin lagi. Tapi kalau cuman minum kopi doang atau rokok doang biasanya per 6 bulan bisa dibersihin. Paling beda jangka waktunya aja sih. Kalau kita orang biasa yang nggak ngopi, yang nggak rokok? Iya, per 6 bulan juga. Oh, Per 6 bulan, iya. gitu. Ya. Kalau rokok dan kopi itu juga bisa bikin karang gigi ya dok? Iya. Gigi hitam gitu ya? Betul. Jadi ketika seseorang mengonsumsi kopi berlebihan yang saya sebutin tadi, ada bakteri yang dapat mengakibatkan terbentuknya stain atau plaque. Nah, kalau teman-teman ngelihat itu secara mikroskopis atau pakai mikroskop itu tuh ketika di zoom itu tuh di dalam karang gigi itu semuanya adalah bakteri. Mereka semuanya nempel di situ. Dan mereka tuh bakteri itu berkembang biak juga, bukan cuma manusia. Jadi mereka itu sama kayak kita, mereka punya kehidupan. Mereka berkembang biak dan bahkan mereka bisa satu kali berkembang biak itu bisa 10 kali lipat lebih banyak. Jadi misalnya awalnya 10, jadi 100, jadi 10.000. Itu tuh dalam waktu singkat bisa terjadi. Dan dengan adanya rumah seperti karang gigi ya tentu mereka jauh lebih senang lagi sih. Kita fasilitasi. Ya kita fasilitasi kayak ya ayo berkembang biak mari gitu kan. Minum kopi gitu. Lu jangan ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngerokok gitu bisa bikin kuning, itu ada tipsnya juga dok? Kalau misalnya ngerokok bisa mengakibatkan gigi kuning itu sudah pasti terjadi. Dan gigi kuning itu adalah email gigi lapisan terluarnya itu berubah warna. Kalau mau dikembaliin ke warna semula tentu sudah tidak bisa kecuali dilakukan perawatan. Misalnya dilakukan bleaching atau veneer, itu bisa membantu mengembalikan warna gigi. Ya, jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini, kalau misalnya siap mengeluarkan dana untuk melakukan bleaching atau veneer yang harganya jutaan sampai ratusan juta, silahkan merokok. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih baik uangnya ditabung untuk hal yang lain, setidaknya dihindari ngopi dan juga ngerokok. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tidak. Iya. Kalau uangnya berlebih, hayu kan, dengan senang hati. Oke. Ada juga nih dok, aku pernah dengar juga cara membersihkan karang gigi tapi tidak ke dokter, pakai soda, pakai apa? Oh, pakai baking soda. Ya. Itu efisien atau gimana? Sebenarnya itu sudah banyak banget tren di sosial media juga ya menggunakan baking soda. Saya sangat tidak merekomendasikan karena baking soda itu justru membuat gigi menjadi rapuh. Yang kedua, bisa merusak dinding rongga mulut. Dan rongga mulut itu adalah bagian yang sangat sensitif pada tubuh kita. Kalau teman-teman mau tahu bahwa salah satu lokasi kanker rongga mulut yang paling sering terjadi adalah di bagian dinding rongga mulut. Dan itu biasanya terdeteksi pada stadium akhir, nggak terdeteksi di stadium awal. Itu karena paparan bahan kimia yang tidak memenuhi standar atau tidak seharusnya. Jadi tolong jangan melakukan hal seperti itu karena karang gigi hanya bisa dibersihkan dengan menggunakan alat yang dipunya oleh dokter gigi. Kalaupun ada misalnya sikat gigi elektrik itu bisa membantu meminimalisir supaya tidak terlalu banyak yang terbentuk kayak gitu. Betul, jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba, iya. Memperparah. Iya benar. Oke. Nah, penyakit gigi apa nih dok yang bisa ditimbulkan kalau misalnya kita malas gosok gigi, kita tidak rajin kontrol ke dokter gitu? Iya. Yang terakhir itu yang cukup bukan surprising sih, yang mungkin masyarakat kurang tahu adalah orang yang mungkin sering jerawatan atau mungkin biduran atau gatal-gatal. Nih itu tuh mungkin mereka anggap wah ini mah alergi, oh ini mah gara-gara salah pakai skincare, ini mah pakai abal-abal gitu kan misalnya. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa banyak sekali pasien rujukan yang kita terima itu dari teman sejawat dari spesialis kulit. Itu tuh mereka sudah diberikan obat-obatan apa saja ternyata nggak mempan, ternyata itu berasal dari gigi yang berlubang. Jadi gigi berlubang lagi-lagi adalah pintu masuk dari bakteri. Jadi ketika bakteri masuk ke gigi, itu tuh mengeluarkan toksin. Makanya mengakibatkan gatal-gatal, jerawatan, biduran, dan itu tuh masyarakat nggak tahu. Nah, mereka nanti taunya ketika udah ada di ruangan dokter gigi, kok tahu-tahu saya ada di sini gitu loh. Makanya pasien kadang nanya, "Loh, Dok, kok saya ada di sini?" Oh iya, karena akhirnya kita jelasin mereka baru paham. Oh gitu ternyata ya, Dok. Iya, dan ilmu seperti ini memang jarang dijelaskan oleh masih banyak
masih kurang dijelaskan ke masyarakat ya, karena memang pertanggungjawaban ilmunya juga lumayan gitu, harus benar-benar paham. Dan kebetulan memang studi saya di luar itu memang mempelajari tentang bakteri dan virus ketika masuk ke dalam tubuh, sampai tahap genetik saya sudah pelajari, jadi memang itu sangat berdampak pada kita. Aduh, sampai ke kulit ya, Sampai Dok. ke kulit. Ya, dan satu lagi nih, ini yang paling menarik juga nih, mengenai daya ingat. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya gigi kita sudah berlubang kan biasanya kalau parah dicabut nih. Iya, iya. Orang yang ompong itu dia akan mengalami daya ingatnya akan berkurang atau memorinya akan loss. Kalau teman-teman perhatiin kakek nenek kita di rumah yang nggak punya gigi, bayangin mereka pikun. Pikun. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki aktivitas pengunyahan lagi. Nah, gigi itu ketika kita mengunyah itu benar-benar Allah menciptakan kita udah benar-benar sempurna. Jadi ketika kita mengunyah akan ada sinyal yang terkirim dari otak kita, dari gigi itu akan ke otak. Itu akan tertangkap sama sinyal di otak kita. Dan ketika kita tidak punya gigi, tidak akan ada sinyal itu lagi. Makanya seseorang yang kehilangan gigi itu akan mengalami memorinya itu akan hilang gitu loh, beberapa persen. Kalau kalian ingat kadang tiba-tiba kok tadi saya simpen barang di sini kok di mana ya, kok lupa gitu loh. Coba perhatiin, biasanya orang tuh udah kehilangan gigi. Dan ini juga kebetulan saya pernah belajar di Jepang juga ya, pernah ada sebuah penelitian di mana tikus itu dimasukkan ke sebuah ruangan. Di ruangannya itu ada sengatan ringan, jadi ketika dia masuk ke setrum tikusnya lari keluar. Nah kemudian setelah giginya dicabut, awalnya kesetrum keluar, harusnya dia nggak masuk lagi dong, dia masuk lagi. Itu menandakan bahwa memang berhubungan sama daya ingat seseorang. Dan memang banyak sekali jurnal yang berhubungan antara kehilangan gigi dengan penyakit Alzheimer. Jadi emang sedahsyat itu dampaknya bagi kehidupan kita. Oke, Dok. Aku dulu tuh pernah sakit gigi. Jadi giginya berlubang. Ya. Dokter gigi nyaranin untuk dicabut. Itu Hmm. benar nggak, Dok? Jadi sebenarnya ketika ada gigi yang berlubang itu tuh kita harus tahu dulu kerusakannya sejauh mana. Karena memang ada kondisi gigi berlubang yang memang udah nggak bisa diselamatkan dan harus dicabut gitu loh. Tapi ada yang masih bisa dirawat dan bisa ditambal. Tapi kalau misalnya untuk menentukan itu biasanya dokter minta foto ronsen dulu. Oh ya, kita coba lihat dulu ronsen fotonya kayak gimana. Kalau misalnya emang masih bagus ya udah kita rawat, kalau nggak kita cabut. Jadi saya kurang tahu nih kasusnya kakak kemarin apakah itu udah benar-benar nggak bisa atau masih bisa. Tapi kalau dokternya udah minta dicabut, kemungkinan besar memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Oke, Dok. Nah, sekarang kita masuk ke gusi nih. Iya. Nah, apa tanda-tanda kalau gusi kita itu sedang bermasalah, Dok? Ya, kalau tanya masalah gusi yang sering bermasalah, tentu tanda yang paling umum adalah gusi sering berdarah. Jadi kalau ada teman-teman yang ketika sikat gigi berdarah, jangan panik, ya kan? Karena banyak juga pasien datang tiba-tiba heboh, datang, aduh saya perdarahan. Nah perdarahan kan kita kaget ya, ternyata pada saat sikat gigi dia mengalami perdarahan. Itu menandakan gigi kalian sedang sensitif atau dalam kedokteran kita sebutnya gingivitis, yaitu peradangan pada gusi. Nah apa yang bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan gusi adalah karang gigi tadi. Jadi kalau gusi kalian berdarah, percayalah di dalam gusi itu pasti ada karang gigi yang ngumpet. Karang gigi itu tajam. Jadi ketika dia kena, anggap ini karang gigi, ini gusi, ketika gusi kena tekanan karena ngobrol aja, itu tuh teriris dari dalam, makanya berdarah keluar. Apalagi kalau sikat gigi. Ya, jadi kalau teman-teman ada gusinya berdarah, itu biasanya menandakan gusinya sedang tidak sehat. Yang kedua tentu kalau ada pembengkakan. Kalau misalnya gusinya tiba-tiba bengkak, nah biasanya itu menandakan gusinya sedang mengalami infeksi atau peradangan. Atau juga ada gusi yang membesar. Jadi kadang tuh pada ibu hamil, itu kadang gusinya tiba-tiba membesar. Itu karena pengaruh hormon. Jadi orang yang hamil kan hormon estrogennya itu sangat tinggi. Itu bisa mengakibatkan terjadinya pembesaran pada gusi. Dan juga pada orang yang menderita atau mengonsumsi obat-obatan seperti obat diabetes atau hipertensi, biasanya gusinya itu dia membesar juga. Itu adalah tanda-tanda gusi sedang tidak baik-baik saja. Tapi itu normal nggak, Dok? Kalau yang saya sebutin tadi sebenarnya itu tidak normal, harus diselesaikan. Kalau misalnya gusinya berdarah ya karang giginya harus dibersihkan. Kalau gusinya bengkak ada infeksi harus minum obat-obatan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk gusi sendiri itu kita juga harus melakukan pemeriksaan kah, Dok? Iya, jadi makanya setiap 6 bulan ke dokter gigi itu yang diperiksa bukan cuma gigi saja, tapi gusinya juga diperiksa. Kita lihat dari segi warna, bentuk, dan juga ukuran apakah normal atau enggak. Kalau misalnya ada yang aneh, nah baru kita lakukan pemeriksaan apakah ini butuh pengobatan atau ini adalah hal yang wajar terbentuk pada kondisi pasien yang datang ke kita.
itulah gunanya kita harus sering kontrol ke Betul. dokter gitu ya. Iya, betul. Apa ada faktor tertentu yang meningkatkan kemungkinan masalah pada gusi, Dok? Paling banyak sih tentu ketika seseorang menderita penyakit tertentu ya, seperti diabetes. Orang yang menderita penyakit gula atau diabetes itu kondisi gusinya itu sangat kalau kita lihat sangat memprihatinkan atau kasihan ya, karena gusinya itu sangat gampang mengalami peradangan, giginya jadi goyang. Jadi perlekatan antara gusi sama gigi itu gampang lepas kalau orang menderita diabetes. Yang kedua juga adalah kadang penderita penyakit-penyakit tertentu seperti autoimun. Saya pernah ketemu pasien ternyata dia mengalami autoimun, terdapat ada kurang lebih ratusan sariawan pada gusinya. Nah itu juga menjadi faktor penyebab masalah pada gusi. Terus juga pada penderita, mohon maaf misalnya kelainan imunitas kayak HIV dan sebagainya, itu tentu ketika ada luka terbentuk di bagian gusinya atau ada gigi yang berlubang yang nggak diobati dengan baik, itu bisa berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Kurang lebih seperti itu. Penanganan awal gitu, Dok, yang harus kita lakukan selain rutin sikat gigi itu gimana, Dok? Kalau misalnya teman-teman mengalami pembengkakan pada gusi atau rasa sakit pada gusi dan posisinya lagi tidak memungkinkan ketemu dokter gigi atau mungkin butuh waktu beberapa hari lagi, pertolongan pertama yang pertama adalah konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Jadi itu teman-teman bisa gunakan. Yang kedua adalah hindari makanan asam dan pedas. Jadi kalau pasien-pasien saya tuh yang datang karena gusi bengkak sakit itu karena mereka suka makanan pedas, seblak lah yang pedasnya level sekian. Ya kan makanan sekarang tuh levelnya beda-beda pedasnya ya. Terus yang ketiga adalah berkumur menggunakan air garam hangat. Jadi air garam hangat itu adalah antiseptik alami yang dapat membantu membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada pada daerah yang sedang mengalami infeksi atau radang. Jadi itu adalah pertolongan pertama. Dan juga kalau pipinya sampai bengkak, itu bisa dikompres dengan menggunakan air es. Jadi ambil botol, terus isi air es, terus dikompres pada daerah tersebut. Mungkin seperti itu pertolongan pertama. Tapi kalau bisa secepatnya ke dokter gigi langsung ditangani lebih bagus. Saya juga pernah dengar nih, Dok, kalau misalnya ada gigi berlubang itu bisa dimasukin garam gitu, itu benar nggak, Dok? Nah ini nih unik nih, karena kadang tuh gigi berlubang kayak jadi kulkas ya. Jadi segala ada, kangkung ada, cabai ada, garam ada. Itu beneran. Jadi kalau ada gigi berlubang itu kita periksa, Bu ini ada apa? Oh ya tadi saya kasih bawang putih, kemarin saya kasih terasi, kemarin saya kasih garam. Saya bilang iya Bu ada semua kok dalam sini gitu kan. Itu tuh banyak fenomena yang kayak gitu. Sebenarnya prinsipnya adalah itu sebagai antiseptik alami, tapi tidak perlu menaburkan sesuatu ke dalam gigi. Iya. Jadi kalau memang ada gigi berlubang, sebaiknya kalau memang belum bisa ke dokter gigi, minum obat pereda nyeri dulu. Habis itu kumur-kumur air garam boleh. Habis itu langsung segera ke dokter gigi terdekat. Nggak usah dikasih hal-hal yang aneh di dalam gigi berlubang. Iya benar. Jadi tidak disarankan juga. Tidak disarankan, betul. Kebanyakan dari kita nih, Dok, takut gitu ke dokter gigi untuk periksa gigi gitu. Gimana tuh, Dok, caranya, Dok? Ke dokter gigi, cari dokter gigi yang tepat buat kita tuh sama kayak cari jodoh. Jadi kayak gampang-gampang susah gitu loh, karena memang kan image dokter gigi itu menakutkan. Masuk ke ruangannya aja udah menakutkan ngeliat peralatan. Ya banyak tuh pasien banget yang masuk tuh sampai gemeteran gitu loh, kayak ibu kenapa? Ternyata banyak yang mengalami trauma. Jadi saran saya kalau teman-teman takut ke dokter gigi, yang pertama adalah kalian research dulu. Kayak dokter gigi kan di sosial media banyak nih. Kalian bisa ngeliat profil dokternya, mereka lulusan mana misalnya, atau mereka ada videonya cara ngobrolnya gimana, kan kita bisa menilai kayak oh kayaknya dokternya ini asyik deh. Nah dengan itu bisa membantu membuat kita lebih tenang dan secure. Yang kedua adalah ceritakan ke dokternya. Jadi kayak misalnya dok ketakutan kalian apa? Misalnya dok saya takut disuntik. Nanti dokternya akan menjelaskan. Dok saya takut nanti sakit. Dokternya akan menjelaskan. Karena kadang sekarang tuh pengobatan gigi udah sangat modern. Jadi sekarang tuh pada berlomba-lomba bagaimana memberikan perawatan tanpa rasa sakit ke pasien. Termasuk pada saat penyuntikan. Nah saya pun pribadi ketika ketemu pasien dia bilang dok suntiknya sakit nggak? Saya bilang untuk kasus ibu saya jamin gak sakit sama sekali. Jadi kita bisa memberikan rasa secure ke pasien. Jadi yang pertama research dulu, yang kedua sampaikan kepada dokternya, dan yang ketiga kalau misalnya kalian masih mengalami ketakutan, itu sebelum masuk ke ruangan dokter silakan dengarkan musik favoritnya apa. Itu bisa membantu kalian lebih rileks, dan sebelum datang ke dokter gigi juga sarapan. Karena sarapan itu bisa menaikkan mood seseorang, bisa meningkatkan mood happy kita, dibandingkan kalau kita nggak sarapan udah takut nggak sarapan itu bisa pingsan kalau sampai di dalam ruangan dokter. Kurang lebih seperti itulah tipsnya.
kesalahan umum apa nih dok yang terjadi ketika kita sikat gigi? Oke. Jadi sikat gigi ini juga sangat vital ya, karena kalau gerakannya salah, khususnya menggunakan sikat gigi manual itu tuh sangat bisa merusak struktur gigi kita. Sikat giginya biasanya gerakannya itu salah, terutama pada gigi belakang itu bisa mengakibatkan banyak makanan yang tidak dibersihkan dengan sempurna, jadi bisa menjadi penumpukan plak dan bisa menjadi penyebab gigi berlubang. Jadi menyikat gigi dengan menggunakan sikat gigi manual itu ada gerakan tertentu yang harus dipenuhi dan ada durasi juga yang harus dipenuhi. Kalau enggak ya nanti tidak membersihkan secara maksimal. Pemilihan sikat dan bulu sikatnya juga harus diperhatikan ya dok? Ya betul, jadi bulu sikat itu, bentuk dan bulu sikat itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan kalau memilih sikat gigi. Mungkin kalau sikat giginya bulunya terlalu keras itu dapat mencederai gusi dan dapat menimbulkan timbulnya sariawan dan juga dapat mengikis gigi menjadi lebih tipis kalau misalnya bulunya terlalu keras. Terus kalau sikat giginya terlalu besar itu tuh bagian belakang. Nah misalnya gigi belakang ini kalau misalnya sikat giginya terlalu besar itu tuh tidak akan sampai ke belakang giginya. Jadi gigi yang ini mungkin nggak akan kesikat karena tidak muat. Jadi memilih sikat gigi itu harus yang bentuknya kecil, itu supaya bisa menjangkau sampai ke belakang gitu. Itu dua hal penting yang harus diutamakan untuk pemilihan sikat gigi itu sendiri. Kalau menurut dokter nih, seberapa penting nih kita beralih ke sikat gigi elektrik dibandingkan kita masih menggunakan sikat gigi manual? Sebenarnya menggunakan sikat gigi elektrik itu sangat banyak sekali kelebihan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama tentu kalau sikat gigi elektrik itu dia sangat mempermudah kita. Jadi kita cuman menempatkan sikat giginya, nanti sikat giginya akan menyikat bagian gigi tersebut. Terus yang kedua itu sangat mengurangi mobilitas bagi orang-orang mungkin yang ada penyakit misalnya stroke dan sebagainya yang mungkin mau mandiri, itu bisa menggunakan sikat gigi elektrik, itu sangat membantu untuk pergerakannya. Atau mungkin ada yang cedera tangan, itu tuh kalau bergerak terlalu banyak biasanya menimbulkan sakit dan sebagainya, itu sangat terbantu. Nah yang kedua, sikat gigi elektrik ini kan dia menggunakan getaran ya, dan itu tuh konsisten. Jadi dia tuh sangat tekanannya merata. Jadi sisa makanan itu benar-benar terangkat. Kalau sikat gigi manual seperti yang saya bilang tadi, faktor perancunya tuh sangat banyak. Apalagi kalau buru-buru gitu loh. Buru-buru bagiannya yang disikat tidak terlalu maksimal, itu akhirnya banyak yang mengendap dan tidak terbersihkan dengan baik. Jadi memang bahkan di sebuah penelitian pun itu yang saya sebutkan tadi, bahwa ada lembaga independen yang melakukan penelitian bahwa menggunakan sikat gigi elektrik selama 11 tahun itu dampaknya adalah giginya masih lebih bagus dibandingkan orang yang menggunakan sikat gigi manual. Kalau menurut dokter sendiri ada nggak cara-cara untuk memilih sikat gigi khusus gitu untuk yang terbaik untuk gigi kita? Kalau cara memilih sikat gigi elektrik, tentu yang pertama harus dari kualitas bahan ya. Kayak misalnya bulu sikatnya terbuat dari misalnya bahan DuPont, itu kan termasuk bahan yang sangat bagus untuk digunakan karena dia termasuk bahan yang lembut. Terus juga bentuk dari bulu sikatnya. Kalau ujungnya itu rounded atau kayak semacam membulat tumpul kayak gitu, itu jauh lebih bagus. Berarti dia tidak tajam dan tidak melukai gusi. Jadi ujung bulunya juga harus diperhatikan. Karena banyak pasta sikat gigi yang bulunya itu benar-benar tajam gitu. Jadi ketika disikat tuh sakit dan gusi malah jadi lecet. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau misalnya nih sikat gigi manual gitu dok, yang misalnya harganya kan jauh lebih murah gitu, tapi sakit, keras gitu, itu juga tidak boleh ya dok? Iya, jadi saya tidak merekomendasikan kalau Anda menggunakan sikat gigi dengan alasan misalnya lebih ekonomis tapi dapat melukai, justru akan menghabiskan banyak uang di perawatan. Jadi kalau misalnya giginya disikat dengan sikat gigi yang murah tapi giginya terkikis, nanti perawatan giginya bakal lebih mahal. Tapi kalau kita misalnya invest dengan membeli sikat gigi elektronik yang mungkin sedikit lebih mahal, itu bisa mencegah gigi berlubang, berarti kita lebih saving a lot of money dibandingkan dengan kita menggunakan sikat gigi manual. Makanya banyak sekali tren, kalau teman-teman lihat aja deh di luar negeri itu tren menggunakan sikat gigi elektrik itu udah hampir merata karena memang disinyalir lebih efektif. Dan itu juga di American Dental Association juga memberikan banyak penjelasan mengenai penggunaan sikat gigi elektrik ini sangat mempermudah dan lebih efektif untuk menghilangkan plak pada gigi.
gimana desain bulu sikat yang memiliki bulu DuPont ini dapat meningkatkan efektivitas pada gigi dan gusi kita. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa DuPont ini sebaiknya yang berbentuk round. Jadi dia ujungnya itu tidak tajam pada bulu sikat gigi. Itu bisa melindungi gusi kita dari lecet atau luka pada saat menyikat gigi. Yang kedua, DuPont ini kan dia sifatnya sangat elastis dan juga lembut sehingga sangat nyaman untuk digunakan. Jadi pemilihan bahan pada sikat gigi juga itu sangat mempengaruhi kualitas menyikat gigi kita. Dan juga serat DuPont ini dia kalau teman-teman menyikat gigi menggunakan bahan ini, dia akan masuk ke sela-sela gigi dan menyesuaikan sama lekuk-lekuk gigi kita. Jadi lebih gampang untuk dibersihkan dan lebih maksimal. Lebih maksimal. Ya. Kalau menurut dokter sendiri nih, penggunaan sikat gigi elektrik itu bisa nggak dok untuk meminimalisir atau mengurangi karang gigi atau plak gitu? Bisa banget. Jadi memang karena biasanya kan rata-rata sikat gigi elektrik itu dia menggunakan kekuatan vibrasi atau getaran. Nah, getarannya itu dia sangat mengeliminasi dan membuang makanan-makanan atau kotoran atau plak yang menempel pada gigi. Dan itu biasanya karena dia ukurannya rata-rata tuh kecil, jadi dia bisa menjangkau sampai ke belakang. Kalau misalnya sikat gigi manual, biasanya kalau salah pemilihan sikat gigi dan cara menyikatnya kurang tepat, karena itu kan tidak terkontrol ya. Sikat gigi itu kalau manual kan tidak terkontrol, itu semaunya kita gitu loh. Ya pegel gitu kan. Jadi hasilnya tidak akan sebagus dengan menggunakan sikat gigi elektrik. Kalau elektrik kan udah terprogram getarannya sekian, jadi itu udah ada programnya sendiri dan jauh sangat lebih membantu kita. Oke dok, kebetulan nih dokter udah bawa contoh. Ya. Ini apa namanya dok? Ini namanya alat peraga. Ya, alat peraga ini adalah contoh gigi di dalam rongga mulut kita. Nah, boleh dok dipraktekin gimana sih cara menyikat gigi yang benar? Oke, jadi kayaknya kalau cara menyikat gigi yang benar itu agak susah dicerna ya. Jadi lebih nyaman ketika kita membahas cara menyikat gigi yang salah. Ya, itu jauh lebih gampang tertangkap biasanya. Nah, kalau cara sikat gigi yang salah itu adalah gerakannya. Kadang tuh gigi belakang tuh disikatnya itu adalah maju mundur. Gerakan maju mundur ini sangat-sangat merusak gigi kita. Ya, jadi gigi itu disikatnya nggak boleh maju mundur, tapi gerakan atas bawah. Atau mau sedikit rounded boleh. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi jangan pernah menyikat gigi atas bawah. Jadi gigi belakang, gigi depan itu disikatnya atas bawah. Nggak boleh maju mundur. Itu tuh bisa mengikis gigi-gigi kita. Jadi gigi tuh banyak yang sensitif karena kayak itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan kalau menyikat gigi itu sampai ke belakang. Makanya tadi saya sebutkan penting banget memilih sikat gigi yang ukurannya kecil, kepalanya kecil supaya dia bisa masuk ke belakang. Karena kalau besar itu kepentok sama pipi bagian belakang itu nggak bisa masuk dia. Kalau sikat giginya kecil dia bisa sampai ke belakang, jadi terbersihkan secara sempurna dan secara menyeluruh. Ya. Nah, dan juga pemilihan bulu sikat nih. Kalau misalnya sikat giginya bulunya terlalu keras, itu tuh melukai gusi. Gusinya bisa lecet, bisa sakit, bisa perih. Kalau bulunya lembut itu tuh sangat tidak mengakibatkan terjadinya lecet pada gusi kita. Gusi berdarah dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke dok. Nah, sekarang nih dok kita udah punya sikat gigi elektrik nih ya. dok. Nah, oke. Boleh dok dipraktekin sedikit gimana caranya? Ya, mungkin untuk beralih ke sikat gigi elektrik karena kan masih belum banyak nih yang beralih gitu loh. Jadi sikat gigi elektrik itu kan sudah ada desainnya sendiri, sudah ada gerakannya sendiri. Untuk produk ini kalau kita lihat dari dekat itu tuh dia gerakannya sudah tepat. Gerakannya itu atas bawah. Jadi ketika kita sikat itu tuh sudah otomatis gerakannya atas bawah tuh. Ya kan, atas bawah. Jadi udah enak gitu, udah terprogram. Jadi kita nggak perlu lagi mempertanyakan apakah gerakan sikat gigi kita itu benar atau salah, karena udah terprogram secara otomatis dengan menggunakan sikat gigi elektrik yang seperti ini. Ya, terus sikat gigi elektrik itu banyak yang menganggap bahwa itu bisa mengakibatkan gigi menjadi ngilu atau sensitif. Nah, kadang tuh sikat gigi elektrik termasuk mungkin produk dari Jets ini dia sudah memiliki program untuk gigi yang sensitif. Jadi getarannya bakal sedikit lebih ringan dan juga gerakannya ada gerakan tertentu yang bisa membersihkan gigi tanpa menimbulkan rasa ngilu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi memang kesalahan berpikir masyarakat mengenai sikat gigi elektrik itu juga harus kita pelan-pelan ubah.
Misalnya banyak yang takut bisa koslet atau kesetrum, padahal kan ini udah waterproof. Ya. Jadi nggak akan ada risiko seperti itu. Terus banyak juga yang bilang kalau sikat gigi elektrik itu dia tidak bersih. Nah justru sikat gigi elektrik itu dia tekanan dan getarannya udah tertakar dan itu udah melewati uji klinis. Jadi harusnya sih lebih enak untuk digunakan. Kurang lebih seperti itu. Nih saya mau kasih tahu sedikitnya untuk teman-teman ya. Namanya TC25 produk kita ini itu sudah dilengkapi dengan 3 kepala sikat nih dok. Nah jadi bisa untuk membersihkan karang gigi atau plak dan untuk sikat gigi normal yang biasa kita daily gitu ya. Nah yang ketiga itu juga sudah bisa untuk gigi yang sensitif, jadi sikatnya lebih lembut lagi. Nah gerakannya pun juga sudah bisa diatur. Kalau kita punya gigi sensitif mungkin bisa yang lebih getarannya lebih ringan. Tidak terlalu berat seperti itu. Kalau menurut dokter nih, sikat gigi dari Jets ini gimana dok? Kalau melihat dari gerakan dan juga fitur serta bahan yang digunakan, menurut saya sikat gigi dari Jets ini sudah bisa digunakan dan aman digunakan dan tentunya harusnya bisa membantu membersihkan rongga mulut dengan secara maksimal dan bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kalau misalnya giginya sensitif kan udah disediain sama sikat bulu yang lebih lembut dan juga gerakannya bisa disesuaikan dan juga ukurannya kepala sikatnya itu kecil jadi bisa menjangkau ke bagian mana saja. Dan karena ini terbuat dari Dupont ya. Iya betul. Nah karena dia Dupont itu dia bisa memasuki ke sela-sela gigi pada saat proses penyikatan gigi. Jadi itulah keunggulan dari Dupont karena dia elastis. Jadi ketika dia ada celah gigi, bulunya masuk ke situ dan itu membersihkan daerah-daerah secara menyeluruh. Jadi penggunaan sikat gigi elektrik dari Jets ini sudah bisa digunakan dan menurut saya kita harus mulai bisa beralih dari sikat gigi manual ke sikat gigi elektrik karena studinya juga udah jelas dapat membantu lebih maksimal untuk membersihkan plak pada gigi kita. Membantu juga mengurangi penyakit gigi gitu ya dok. Ya. Jadi kita nggak perlu spend money untuk ke dokter gigi mungkin gitu ya karena kita udah dari awal kita udah betul gitu ya. Jadi investasi kita adalah pada alatnya. Kalau misalnya gigi kita dibersihkan dengan maksimal itu akan mencegah terjadinya gigi berlubang. Jadi kita bakal saving money untuk tidak melakukan penambalan gigi karena kita udah antisipasi dari awal. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi tetap harus kontrol gitu. Ya, tapi kontrol per 6 bulan itu wajib meskipun kalian tidak punya gigi berlubang, setidaknya datang ke dokter. Kalau ada masalah yang lain itu bisa didiskusikan karena beberapa penyakit misalnya yang saya sebutkan misalnya kanker rongga mulut kan kadang tuh terdeteksi pada stadium akhir. Kalau kalian nggak rutin ke dokter gigi per 6 bulan, kalian mana tahu? Kalian lebih memilih misalnya stadium awal masih bisa ditangani, tiba-tiba karena nggak pernah datang pada saat udah parah baru ketahuan. Jadi dengan per 6 bulan itu kita bisa melakukan screening atau evaluasi secara menyeluruh mengenai kondisi gigi dan mulut kita dan make sure everything is okay. Jadi kesimpulannya nih dokter approve sama sikat gigi elektrik. Untuk sikat gigi elektrik dari sini kita approve sih, bisa digunakan. Oke, tepuk tangan ya. Oh ya, tambahan sedikit lagi nih. Sikat gigi elektrik ini tuh dia udah dilengkapi dengan dock charging, jadi lebih gampang untuk ngecasnya, jadi nggak perlu ribet juga gitu. Waterproof. Oke dok, penutup nih dok, untuk teman-teman kita boleh di-share tips and triknya untuk merawat gigi supaya tidak jangka panjang giginya masih bagus. Kalau sikat gigi saya rasa semuanya udah pasti ngelakuin sikat gigi, tapi yang terpenting adalah kesadaran per 6 bulan. Jangan karena nggak ada gejala Anda merasa aman, karena dokter gigi pun itu pasti ke dokter gigi per 6 bulan untuk memeriksakan gigi kita. Apalagi masyarakat awam yang mungkin yang kurang paham ya, itu sebaiknya membutuhkan bantuan tenaga profesional. Terus yang kedua adalah mengonsumsi makanan yang dapat mengakibatkan peningkatan asam dan berujung pada gigi berlubang itu boleh, tetapi tentu harus dalam batas yang wajar. Minum kopi boleh, tapi kalau bisa dihentikan karena itu bisa membuat beberapa masalah di rongga mulut kita. Dan juga saya menyarankan untuk memperbanyak konsumsi air putih ditakar per hari karena itu bisa membilas seluruh kuman-kuman jahat di rongga mulut kita. Terus juga makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran dan buah-buahan itu juga bagus karena bisa memberikan
kekuatan pada gusi dan gigi kita supaya lebih kuat dan tahan terhadap bakteri-bakteri yang jahat. Dan tentunya menyikat gigi secara maksimal, kalau misalnya bisa berpindah menggunakan sikat gigi yang elektrik itu jauh lebih bagus karena bisa membantu membersihkan plak dengan sempurna karena sudah terstandarisasi. Mungkin itu tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Oke dok, Dokter Sandi terima kasih banyak. Sama-sama. Udah berbagi tips and trik yang sangat-sangat bermanfaat nih ya dok. Sama-sama, terima kasih juga. Oke. Nah untuk teman-teman sekian dulu nih podcast kita bersama Dokter Sandi ya. Tunggu podcast kita selanjutnya dan jangan lupa follow Instagramnya Jets dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Jets. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. See you.